qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Sifat al-babus sani fil muallim. Ini bab kedua di dalam kitab Minhajul Muta'allim. Bab yang kedua fil muallim di dalam pengajar atau guru atau seorang muallim, seorang pengajar. Sifatul muallim utawi sifatnya pengajar. Sifatnya pengajar, seorang guru, seorang ustadz itu adalah al-maharah wal amanah. Al-maharah itu mahir, jadi dia menguasai ilmunya. Maharah itu dia seorang yang mahir. Seorang guru kalau mengajarkan, kalau dirinya sendiri tidak paham, kira-kira bisa memahamkan muridnya tidak? Jadi gurunya harus mahir, gurunya harus betul-betul menguasai pelajaran yang diajarkannya. Wal amanah dan terpercaya. Wal amanah dan orangnya terpercaya. Yajibu wajib apa ayakuna supaya ada siapa al-muallimu seorang muallim, seorang pengajar itu mahiron, itu mahir. Itu mahiron, mahir itu kan bahasa Indonesia juga kan? Mahir. Mahiran itu mahir. Dia betul-betul menguasai. Fi fanin di dalam satu fan. Satu fan itu berarti satu fan ilmu, satu disiplin keilmuan. Yu'allimu yang mengajarkan siapa mu'allimhu kepada fan. Yu'allimu yang mengajarkan siapa mu'allimhu kepada fan. Wa yakuna dan supaya ada siapa muallim tahirul qalbi itu suci hatinya. Hatinya bersih, hatinya suci, tidak dipenuhi dengan kotoran-kotoran hati. Wal lisani dan lesannya. Jadi seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz harus menjaga sucinya hati, sucinya lesan. Lesannya itu tidak boleh ngomong yang salah-salah, ngomong yang bohong, ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang menebarkan hoax, yang menebarkan fitnah, yang jangan sampai mulutnya itu kotor dengan penyakit-penyakit dosa-dosa lesan, dan juga jangan sampai ada dosa-dosa hati. Wa yakuna dan supaya ada siapa muallim nadhifan itu bersih anil ghibah daripada menghibah, mengumpat, membicarakan aibnya orang lain. Seorang muallim itu harus seperti ini, harus suci ya daripada ghibah. Wa adlan dan adil fid dini di dalam agama. Wa adlan dan adil fid dini di dalam agama. Wa nasihat dan seorang pemberi nasihat. Wa nasihat dan seorang pemberi nasihat fi jami'il umur di dalam semua perkara-perkara. Jadi orang yang pandai memberi nasihat, jangan diam saja, harus bisa memberi nasihat. Nasihat itu kan ada dua macam. Ada yang dakwah itu ada yang bil maqal, ada yang bil hal. Ada bil maqal, ada bil hal, yang dengan ucapan, ada dengan perilaku. Ya. Ucapan nasihatnya bisa sampai, nasihatnya bisa memberi nasihat. Perilakunya juga bisa memberi nasihat. Ya, perilakunya juga harus bisa memberi nasihat. Umpamanya satu contoh, anak-anak jangan merokok ya. Umpamanya jangan merokok. Makanya kalau dia bikin peraturan, dia sendiri harus mematuhi ucapannya itu. Jangan merokok, disiplin. Saya itu mencontoh putranya Kiai saya, Syekh Imam Zubair. Saya punya teman namanya Kiai Ghafur, Kiai Haji Ghafur, Dr. Kiai Haji Ghafur Maimun Zubair.
Itu beliau itu ketika belum pernah menjadi keamanan pondok, anak-anak tidak boleh, umpamanya satu contoh waktu itu adalah anak-anak tidak boleh nonton sepak bola Piala Dunia, tidak boleh. Padahal beliau putranya kiai yang di dalam rumah mestinya ada televisi, beliau kelihatan konsekuen, tidak nonton, beliau tidak nonton, beliau kelihatan pas kegiatan yang dilarang, beliau ada di kantor pondok dan tidak ada fasilitas permainan sepak bola. Saya lihat beliau tidak ada, beliau kelihatan disiplin gitu. Jadi kalau bikin peraturan itu harus menjalankan sendiri gitu, harus menjalankan. Saya perintah tidak merokok, jangan merokok. Saya merokok tidak. Padahal yang saya larang adalah selama masih sekolah tidak boleh merokok. Ya, tapi saya merokok tidak merokok. Iya apa tidak? Paham apa paham? Harus adil gitu loh, harus adil. Yang berikutnya lagi adalah wa mulaiman fil aisi. Wa mulaiman saya melihat di kamus adalah memperbaiki fil aisi di dalam kehidupannya. Seorang muallim harus memperbaiki pola hidupnya. Pola hidupnya harus diperbaiki ya. Kehidupannya, ekonominya, rumah tangganya harus baik. Wa syarifan dan yang mulia. Fi nasabi di dalam nasabnya. Kalau bisa yang sempurna, nasabnya juga yang baik, orang-orang yang baik ya. Wa kabiron dan yang sudah tua, wa kabiron dan yang sudah berumur. Di sini di dalam umurnya, kabiron itu artinya sudah tua, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil masih labil, pengajar umur 8 tahun. Yang diajar umur sudah balik, kurang bagus ya. Ya apa tidak? Umurnya sudah cukup. Wa alla yakuna dan supaya tidak ada siapa muallim. Wa alla yakuna dan supaya tidak ada siapa muallim ghadduban itu pemarah. Muallim itu jangan pemarah, dikit-dikit marah. Jangan pemarah. Wa alla yukhalita dan supaya tidak mencampuri siapa muallim as-sultana para pejabat negara. Nggak usah terlalu sedikit-sedikit ke pejabat negara, mencari-cari proyek-proyek. Nggak usah, jangan terlalu dekat-dekat. Jangan dalam rangka, kalau ini dalam rangka dakwah, dalam rangka itu ya boleh kalau dalam rangka dakwah. Tapi jangan terlalu dekat-dekat yang kayak kesannya itu menjadi mencari-cari keuntungan duniawi kepada pejabat-pejabat negara. Wala yulabisa dan jangan memakai siapa muallim ad-dunya pada dunia bisugli dengan kesibukannya muallim an amri dini daripada perkara agamanya muallim. Jangan sampai mengalahkan perkara dunianya itu mengalahkan perkara agamanya. Pikirannya hanya uang, fulus, perkara-perkara dunia saja. Ya, jangan sampai muallim seperti itu, sibuknya nanti gimana? Kalau terlalu sibuknya urusan dunia saja. Wa an Mu'ad bin Jabal. Diriwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal, radhiyallahu semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Mu'ad bin Jabal. Idza kana jika ada siapa al-alim orang yang alim. Idza kana jika ada siapa al-alim orang yang alim raghiban itu mencintai pikirannya yang dicintai adalah fid dunya di dalam dunia. Kanat maka ada pamujala satuhu apa majlis-majlisnya alim
ziyadatan itu tambah, lil jahili pada orang yang jahil, jahlan pada bodoh. Jadi kalau ada orang alim yang dicintai adalah dunia, motivasi hidup dunia, motivasinya adalah untuk dunia, menjadi pemburu dunia, maka kalau ada orang alim seperti ini, majelis-majelisnya orang yang bodoh bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Lil jahili walal jahlan pada walil fajiri, dan bagi orang yang jahat fujuron pada tambah jahatnya, gitu aja. Tambah lacut ya jahat gitu aja ya. Orang yang jahat tambah jahat, bukan orang jahat tambah tobat, tapi yang jahat tambah jahat. Orang yang bodoh tambah bodoh, bukannya tambah pinter tapi tambah bodoh. Kalau apa? Muallimnya, seorang pengajarnya, seorang ustadznya, seorang kiainya, motivasinya adalah cinta dunia. Waqala, dan berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga memberikan ridha anhu kepada Anas bin Malik. Qala, ketika siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama utawi para ulama itu umana rasul, itu adalah kepercayaannya utusan-utusan Allah. Ulama-ulama itu adalah umana, artinya adalah kepercayaannya para rasulillah. Malam yukhalitu, selagi tidak mencampuri siapa al ulama as-sultana pada para pemimpin. Selagi mereka tidak bulet saja, tidak gubet saja, tidak selalu saja pikirannya adalah mengumpuli para pemimpin negara. Ulama itu punya makom tersendiri, makom di apa itu, yaitu pengajar, seorang mursyidun lil ummah. Bukan urusan sultan biar urusan sultan, ya. Jangan mencari-cari keuntungan duniawi kepada para pejabat-pejabat itu. Walam yadkhulu, dan tidak masuk siapa para ulama fit dunya, di dalam urusan dunia. Jadi tidak yang dimaksud dan bukan perkara dunia saja. Fa idza khalatu, maka ketika mencampuri siapa para ulama as-sultana pada para pemimpin negara, wa dakhalu, dan masuk siapa para ulama fit dunya, di dalam urusan-urusan duniawi. Santri begitu juga. Kalau pikirannya hanya dunia, cari makan, cari jabatan, yang kau pikirin para santri, ya, faqad khanu, maka sungguh berkhianat siapa mereka, ar-rusula, pada utusan-utusan Allah. Faqad khanu, maka sungguh berkhianat siapa mereka. Santri kalau motivasinya dunia, santri untuk cari makan saja pikirannya, para ustadz, para kiainya pikirannya untuk cari dunia, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada utusannya Allah, utusan-utusan Allah subhanahu. Fa'tazilu, maka menjauhlah kamu semuanya, hum, pada mereka ulama-ulama itu. Fa'tazilu, maka menjauhlah kalian semuanya, hum, pada para ulama yang seperti itu. Wahtarizu, dan menjagalah kamu semuanya, hum, pada para ulama yang seperti itu. Ulama-ulama pemburu dunia, para pecinta dunia, bukan pecinta Allah dan Rasulnya, tapi pecinta dunia. Paham apa paham? Santri motivasinya itu cari ridhonya Allah, ya. Motivasi utama fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Uqiyah diceritakan an Abi Ja'far al-Hinduwani, diriwayatkan daripada Abi Ja'far al-Hinduwani. Yuhka, diceritakan an Ma'ruf al-Karhi, daripada Ma'ruf al-Karhi, Syekh Ma'ruf al-Karhi. Qala, berkata siapa Ma'ruf al-Karhi,
lama mata, ketika mati, sewaktu mati. Siapa? Abu Yusuf rahmatullahu taala alaih. Siapa namanya Abu Yusuf rahmatullahu taala alaih? Semoga rahmatnya Allah alaih atas Abu Yusuf. Lam takun, tidak ada, min niyati, daripada niat saya, an ahdura, supaya hadir siapa saya, bi janazatihi, dengan janazahnya Abu Yusuf. Bi janazati, dengan janazahnya Abu Yusuf. Fa innahu, maka sesungguhnya Abu Yusuf, fa innahu, maka sesungguhnya Abu Yusuf, karena ada siapa Abu Yusuf, yadkhulu, masuk siapa Abu Yusuf, fi umuri sultan, di dalam perkara-perkaranya pejabat negara. Ini saya begitu mati Abu Yusuf, niat saya tidak mau datang, karena saya tahu dia itu selalu saja mendatangi para pejabat-pejabat negara. Fara'aitu, maka mimpi siapa saya, hu, kepada Abu Yusuf. Fara'aitu, maka saya melihat atau mimpi siapa saya, hu, kepada Abu Yusuf, qabla ayudfana, sebelum dimakamkan siapa Abu Yusuf, fil manami, di dalam tidur. Qabla ayudfana, sebelum dimakamkan Abu Yusuf, fil manami, di dalam tidur. Fakultu, maka berkata siapa saya, lahu, kepada Abu Yusuf. Fakultu, maka berkata siapa saya, lahu, kepada Abu Yusuf. Ma fa'alallahu ta'ala bik, ma itu apa? Fa'ala, yang sudah mengerjakan. Siapa Allah ta'ala, Allah, bika, denganmu. Apa yang sudah dikerjakan Allah padamu? Qala, berkata Abu Yusuf, ghafara, mengampuni, li, pada saya, siapa? Rabbi, Tuhan saya. Qultu, berkata siapa saya, bimada, dengan apa? Bimada, sebab apa? Bimada, sebab apa? Qala, berkata Abu Yusuf, binuskhi, dengan nasihat saya, lil muslimina, pada orang-orang Islam. Apa yang menyebabkan kamu diampuni? Saya lihat kamu di dunia itu senang kumpul-kumpul sama pejabat-pejabat itu terus. Apa yang menyebabkan kamu diampuni? Sebab saya tukang memberi nasihat kepada orang-orang Islam. Ini apa? Pentingnya kita ini bisa menjadi juru nasihat, pemberi nasihat sama kaum muslimin. Fantabahtu, maka bangun siapa saya. Fantabahtu, maka bangun siapa saya. Fil manami, di dalam tidur. Fasyahidtu, maka menyaksikan siapa saya, atau menghadiri siapa saya. Fasyahidtu, maka mendatangi siapa saya, atau menyaksikan siapa saya, berarti menghadiri ya. Janazah, atau pada janazahnya Abu Yusuf. Masya Allah, ini pentingnya ya, sekali lagi pentingnya sebagai seorang mu'alim. Maka benar-benar nasihat untuk kita semua, pada kalian semua. Jadi santri itu betul-betul, ngaji itu betul-betul, pelajari sungguh-sungguh, sehingga kamu ketika mengajarkan betul-betul kamu mahir, betul-betul kamu faham, jangan setengah-setengah. Makanya jadi santri betul-betul, pelajaran yang sudah diajarkan betul-betul dipelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga kalau kamu sudah faham betul, diajarkan kepada yang lain bisa bermanfaat. Tapi kalau kamu setengah-setengah, faham tidak, setengah-setengah faham, diajarkan kacau, ya, kamu sendiri tidak paham, bagaimana memberi paham kepada orang lain? Paham? Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.